beberapa sisi ya. Yang pertama saya ulang sedikit kaitannya sama permasalahan rambut rontok kalau dikaitkan dengan ranah psikosomatis. Jadi ada kondisi kejiwaan seseorang yang itu mempengaruhi metabolisme tubuh, kemudian lantaran gangguan tersebut rambut terdampak jadi rontok gitu nggih. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan bagi Bunda yang kemarin bertanya. Satu, ada ndak dievaluasi dalam jiwanya tuh sekarang masih memendam perasaan tertekan. Perasaan tertekan bisa datang dari manapun. Misalnya kalau yang bekerja ada sering tekanan-tekanan dari bos, ada tekanan dari klien-kliennya, ada tekanan kalau misalnya dalam bermasyarakat kaitannya sama RT dari pihak lembaga kelurahan, misalnya apa saja masalahnya ya. Atau kalau dalam rumah tangga adanya sikap otoriter yang suka merintah-merintah kasar dari pihak pasangan, atau tekanan ekonomi misalnya gitu nggih, karena kita sudah terlanjur lama jatuh dalam urusan ekonomi, kita tuh tertekan banget karena terhimpitnya kondisi ekonomi yang sulit ini. Nah, apapun bentuk tekanan-tekanan tadi, itu kalau terus pendam, tersimpan cukup lama, yang kalau ditarik benang merah, semua tekanan-tekanan itu mengarah pada ketakutan pada akhirnya. Nanti gimana kalau aku nggak segera dapat kerja, anak-anakku sekolahnya gimana? Nanti kalau misalnya suamiku nggak kunjung sembuh, terus gimana kalau begini dan begitu? Lah ini kerjaanku gimana tiap hari sebanyak ini? Nanti kalau aku nggak sesuai deadline, nanti aku begini. Nah, apapun bentuk tekanan, kalau benang merahnya itu mengarah kepada ketakutan, itu pengaruhnya kepada kerontokan rambut. Kemudian yang bisa dievaluasi yang kedua adalah biasanya orang-orang yang mengalami gangguan ini, kalau bukan karena faktor yang pertama tadi, yang kedua adalah orang yang suka menyangkal kemampuan dirinya sendiri. Jadi eh, Mbak, ini sekarang gantian ya, sekarang jenengan yang jadi ketua majelis taklim. Oh enggak, aku enggak bisa, aku enggak mampu, aku enggak ngerti. Nah, padahal dia memiliki kemampuan itu, namun dia selalu menyangkal kemampuan dirinya. Aku enggak bisa menghafalin Quran, aku enggak bisa ngomong di depan umum, aku nggak bisa mimpin rapat, aku nggak bisa. Nah, itu pembawaannya seperti itu biasanya ada masalah dengan rambut nanti, rontok gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang yang sering mengalami kerontokan rambut itu memiliki perangai yang kurang baik dari satu sisi ini. Apa itu? Pembawaannya tuh sukanya pingin ngontrol semuanya tuh. Anak-anaknya dikontrol, pasangannya dikontrol, teman-temannya dikontrol, segala bentuk yang melibatkan dia, dia itu nggak, rasanya nggak pas gitu hatinya kalau nggak ngatur-ngatur. Mas, nanti kalau udah pulang sekolah saya minta tolong kamu begini dan begitu ya, nanti udah selesai jangan lupa ininya digini, nanti kalau kamu mau ngaji pakai ini, baju yang warnanya merah ini, nah ini diambil, ini sandalnya pakai yang ini. Nah, semuanya diatur begitu. Nah, keinginan untuk mengontrol segala hal itu juga perangai yang bisa memberikan eh, dampak kepada kerontokan rambut. Nah, ini kemarin yang sudah kita sampaikan ya, saya ulang aja biar voice note-nya lebih komplit gitu. Nah, ketika langkah pertama untuk mendetoks gudang jiwa dari perangai-perangai buruk, dari tekanan-tekanan mental tadi itu udah dibersihkan, maka yang kedua ditata. Kan 3 poin tadi yang di gudang jiwa tadi yang sudah dia ceritain itu kan memberikan dampak di otak itu, gangguan struktur kimia yang ada di sel-sel yang kemarin sudah kita jelaskan dalam Zoom ya. Nah, gangguan itu akan membuat tatanan di dalam sel otak kita berubah sehingga eh, apa namanya? Astagfirullah.
data, ngelerek. Data yang ada di molekul inti sel itu juga nderek berubah, ikut berubah. Nah, untuk mengembalikan itu kepada settingan awal, maka diperlukan terapi Al-Quran. Nah, sudah ya, Al-Qurannya terapinya nggak saya jelaskan. Ini sudah sering dibahas dan bahkan di sana ada Bunda Iva, Bunda Septi, nggih, terus Bunda Dita. Nggih, kemarin tim itu semuanya sudah menyampaikan tiap hari untuk mengingatkan kita untuk terapi Al-Quran. Nah, itu dilakukan dengan istiqomah. Kemudian yang ketiga, memperbaiki apa-apa yang sudah terlanjur rusak dalam fisik kita. Kalau perkara ini adalah perkara rambut, maka ini sudah ketemu catatannya, alhamdulillah gitu nggih. Ini coba dipakai. Tapi ingat loh ya, setelah kita memahami ilmu tentang pemulihan jiwa ini, kalau berobat itu orientasi utamanya bukan cari yang mahal, bukan cari yang bagaimana, enggak, bukan itu. Kalau memang diberikan keluasan rezeki, bagus banget untuk berobat kepada rumah sakit yang bagus, layanan yang keren gitu nggih, obat yang mahal boleh kalau memang Allah cukupkan rezekinya nggih. Namun inti permasalahan Allah itu adil banget kok. Baik itu yang dompetnya tipis mau dompetnya tebel punya kesempatan untuk sembuh. Semua punya kadarnya masing-masing gitu nggih. Tapi ingat, pengobatan apapun kuncinya adalah ditata dulu kejiwaannya. Nggih, jangan sampai kita memberikan obat baik itu yang diminum, yang diteteskan di mata atau dioleskan, itu kondisi jiwa masih dalam keadaan berkeluh kesah, tidak bisa terima kenyataan, masih marah-marah, uring-uringan. Nah, kalau jiwanya masih seperti itu, maka obat-obatan yang kita pakai tuh nggak bisa berdampak dengan baik, sembuhnya lama. Nah, hatinya ditata dulu, kemudian kita ikhtiar pakai obat yang farmakologinya mencocoki keluhan kita. Nah, begitu. Oke. Jadi yang bisa dilakukan satu, yang menjadi landasan dari semua pengobatan fisik ini kalau urusan kerontokan rambut adalah lidah buaya. No, kan sudah sering lidah buaya. Ini nanti dioleskan 2 hari sekali di kulit kepala dan rambutnya. Dioleskan secara merata 2 hari sekali. Ini tujuannya kandungan yang ada di lidah buaya ini akan memberikan apa nih bahasanya kalau teman-teman itu menenangkan kulit kepalanya, itu bahasanya teman-teman, menenangkan landasannya ini kulit kepalanya agar bagus dan nanti akan apa ya, teman-teman itu nyebutnya folikel gitu nggih, membuka folikel-folikel yang ada di rambut itu yang sebelumnya ada sumbatan-sumbatan, ada residu minyak, kotoran-kotoran dan lain-lain. Nah, ini landasannya. Jadi dioleskan lidah buaya dulu, gelnya itu loh nggih. Nah, itu dioleskan 2 hari sekali. Nah, kalau sudah diatur landasannya sudah masuk, maka yang kedua, gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa, saya tidak ngomong es degan loh ya. Ya, ngapunten, mohon maaf. Minyak kelapa. Nah, ini nanti sama caranya dioleskan di kulit kepalanya dan juga di rambutnya itu. Nah, setelah diratakan seperti itu, biarkan dulu beberapa jam. Bisa 2 jam sampai 3 jam. Nah, setelah itu baru dikeramasin gitu ya, dicuci rambutnya. Nah, tujuannya apa? Setelah yang pertama tadi memperbaiki landasannya, kulit kepala dengan lidah buaya, minyak kelapa ini asam lemaknya itu mencukupi kebutuhan protein. Mencukupi kebutuhan protein sehingga nanti kondisi rambutnya sehat. Nah, terus kemudian yang ketiga ini jenengan tahu lemon ya. Nah, ini diperes, lemonnya diperes. Kemudian sama dioleskan di kulit kepala dan juga di rambutnya. Namun, ini cukup 15 menit. Nah, cukup 15 menit. Setelah itu dikeramasin, dicuci kembali. Tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rambut,
Nah, jadi yang pertama lidah buaya itu memperbaiki dulu landasannya, terus kemudian yang kedua untuk menutrisi menggunakan minyak kelapa karena asam lemaknya ini untuk mencukupi kebutuhan protein, dan baru yang ketiga perasan air lemon itu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rambut. Nah, setelah semuanya dilakukan rutin, nanti jangan lupa ini yang keempat paketnya apa itu menggunakan masker telur. Apa? Masker telur. Jadi telurnya itu satu telur dicampur dulu dengan 1 sendok makan minyak zaitun. Nah, setelah dicampur kan jadi masker, itu diratakan di kulit kepala dan rambut. Nah, ketika masker telur ini sudah rata, eh, ditutupin kalau punya, kalau enggak usah. Saya pernah dulu itu diajak teman-teman gitu ya. Karena ini ya diajak untuk segmen dakwahnya itu anak-anak yang suka disemir-semir gitu ya rambutnya. Akhirnya saya ikutan ke salon itu, disemir ungu pernah, disemir coklat pernah gitu ya. Akhirnya karena untuk mencocoki dunia dakwahnya segmennya nggih. Akhirnya setelah diwarna ungu begitu, rambut itu ditutup kayak tutup topi gitu ya. Nah itu kalau punya, kalau nggak ada ya nggak usah. Nah ini ditutup 10 menit aja. Nanti setelah itu baru dikeramasin, dibersihkan. Nah lakukan itu secara rutin untuk ayah bunda yang ada masalah kemarin tanya tentang rambut rontok ya. Nah, ini insya Allah nanti kalau semua itu dilakukan dengan baik, diperhatikan, jangan sekedar pengobatan fisik, di situ ada yang perlu didetoks dari gudang jiwa kita, ada terapi Al-Quran untuk mengembalikan struktur kimia otak yang ada di kepala kita, terus pengobatan fisik dilakukan dengan landasan hati yang tidak komplain, tidak berkeluh kesah, tidak marah-marah, sudah legowo, ikhlas menerima semua kenyataan ini, dan melihat sisi lain yang membuat kita menjadi tenang dan positif terhadap takdirnya Allah ini. Nggih, itu yang bisa dilakukan nggih. Sebenarnya ada sih tapi ini jarang ya. Ada orang-orang tertentu yang rambutnya rontok itu disebabkan karena ini autoimun. Nah, sudah pernah dengar ya? Kapan hari sudah pernah kita bahas. Nah, kalau memang penyebabnya dari sisi ini ada yang lain, ditambahi lagi jus bawang ya. Nanti jus bawangnya itu sama treatmentnya, karena autoimun itu yang diserang tuh folikel rambutnya sehingga rontok semua. Nah, untuk itu salah satu memperbaiki folikel yang terserang tadi lantaran autoimun, kali ini ada tambahannya yaitu jus bawang yang tetap dioleskan di kulit kepala sama rambut. Nah, itu nanti dibiarkan 15 menit terus kemudian dicuci bersih.